Ini belum kampanye ya? Masalah kesehatan, saya pernah dengar ini Bu. Semarang itu masuk 1 dari 10 kota terbanyak permasalahan kematian ibu dan anak. Iya, itu sebenarnya kenapa? Karena KB, kebobolan, apalagi masa pandemi gini. Iya, benar. Gitu. Nah, kenapa sih harus memilih pasangan Hendy Ita lagi? Ini kan hanya untuk kepentingan Kota Semarang. Guru-guru non ASN ini tidak ada yang gajinya atau honornya di bawah UMK. Tapi tentunya yang pertama adalah pastikan bahwa teman-teman ini datang dulu ke TPS karena tanggal 9 ini kan hari ini. Ini kalau misalnya masalah kesehatan, saya pernah dengar ini Bu, Semarang itu masuk 1 dari 10 kota terbanyak permasalahan kematian ibu dan anak. Kalau nggak salah. Nah, itu sebenarnya kenapa kalau nggak salah? Semarang ini kan termasuk kota besar, kok bisa itu masuk 10 besar, walaupun bukan nomor 1 kalau nggak salah, nomor 1-nya Brebes karena memang pembangunan di Brebes paling terakhir Bang. Tapi kok bisa Semarang ini masuk? Padahal kan secara infrastruktur harusnya kan kota besar dan kota maju. Ini kenapa Bu? Ya pertama pastinya kan jumlah penduduk besar. Kota Semarang ini kan 1,7 juta jiwa di kota Semarang. Kemudian banyak juga wilayah penduduk pendatang. Kan kita ini hinterland kan. Jadi banyak orang yang masuk di kota Semarang. Dari Tetapi Kendal dan sebagainya. Sebenarnya sudah turun. Yang awalnya mungkin pada 2016 itu masih 32. Kemudian turun mulai 32, kemudian 25 kalau nggak salah. Per Agustus ini hanya tinggal 12. Nah, tapi kok kami real melaporkannya gitu. Jadi kalau dibanding, mohon maaf ini Mas, dibanding 1,7 jiwa, kemudian sebagian kata 55% itu perempuan, kemudian diturunkan lagi. Dengan 12 ini sudah sangat luar biasa. Tapi tentunya juga kita tidak berpuas diri sehingga kami juga mempunyai namanya Gasurkes, petugas surveillance kesehatan. Ini yang setiap hari setiap kecamatan ini ada. Sehingga ini mereka yang memonitor. Memang kadang-kadang yang susah itu justru banyak juga yang bukan orang yang nggak punya loh Mas. Tapi kadang-kadang punya pendidikan tinggi juga sama karena sebenarnya resiko-resiko itu adalah resiko-resiko yang bukan hanya kekurangan katakanlah vitamin dan sebagainya tapi umur. Tapi rangkaiannya juga karena KB, kebobolan apalagi masa pandemi gini. Gitu. Tapi untuk sampai bulan Agustus ini 12 orang. Jadi sebenarnya masuk tapi dalam secara persentase turun dan kita nomor 7. Nomor 7. Iya, nomor 7. Berarti hampir keluar dari 10 besar lah ya. Keluar. Dan itu memang kami monitor. Jadi pada 2016 itu masih 32. Iya. Satu bulan itu ada 5, ada 4, tapi kalau yang ini 1. Berarti 1 satu bulan. Iya, 1. Ini mungkin bentar lagi saya sudah di aware biar gak kelamaan ini barangkali Mbak Ita mau pergi-pergi lagi. Nah, ini mungkin pesan untuk anak muda atau nanti ini kan mau pemilihan. Nah, kenapa sih harus memilih pasangan Hendy Ita lagi? Ibaratnya kan gitu. Nah, ini mungkin arahan bukan arahan sih, ajakan atau sekalian promo lah gitu. Apa mungkin pesan-pesan buat anak muda? Karena kalau nggak salah ini kan yang nanti milih di akhir Desember itu kan kebanyakan anak-anak muda nih. Banyak pemilih-pemilih pemula betul. Karena mungkin sekarang sosialisasi kan susah nih Bu. Kan datang-datang ada pembatasan, ada nggak boleh kumpul lebih dari berapa orang. Nah, ini mungkin sarana digital ini kan bisa untuk sarana sosialisasi ke teman-teman. Nah, mungkin bisa kasih sedikit undangan atau ajakan kenapa harus memilih Hendy dan Ita gitu mungkin. Ya tentunya mungkin ini belum kampanye ya. Tapi tentunya yang pertama adalah pastikan bahwa teman-teman ini datang dulu ke TPS karena tanggal 9 ini kan hari libur. Nah, biasanya orang bangun siang atau mungkin orang mau mancing atau kalau anak-anak ya pasti kemalaman habis main game, main PS dan sebagainya gitu sehingga ya diharapkan teman-teman atau adik-adik yang sudah mempunyai hak pilih untuk datang ke TPS karena juga
pada minggu-minggu kemarin ini kan juga dari pemerintah kota melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini kan menjemput bola. Jadi adik-adik milenial ini tidak perlu harus datang setiap hari atau hari-hari tertentu untuk datang ke kelurahan, ke kecamatan, tetapi dikumpulkan sehingga langsung jadi difoto, diambil ini sidik jari, kemudian biometrik dan sebagainya. Untuk langsung bisa disimpan data, seminggu kemudian KTP-nya sudah jadi. Banyak loh yang orang sudah nunggu tapi nggak jadi-jadi KTP-nya. Ini adalah salah satu bagaimana pemilih pemula ini juga sadar bahwa umurnya itu sudah mempunyai hak pilih. Pasti harus bangga dong gitu kan. Karena satu suara itu kan menentukan pilihan yang terbaik, pemimpin yang baik gitu. Kalau kami Pak Wali dan saya mungkin ngajaknya seperti itu karena ini kan belum kampanye tapi dengan satu suara ini adik-adik ini masa depan Kota Semarang itu ada di tangan kalian, sehingga coba lihat kemudian coba cerna gitu ya. Kalau kami Pak Wali dan saya selama ini kan sangat-sangat care ya, sangat-sangat perhatian bagaimana pembangunan di Kota Semarang. Mungkin hal yang paling kena ini adalah masalah pendidikan. Nah, pendidikan ini bagaimana tidak hanya TK, SD, SMP negeri yang gratis, tetapi mulai tahun kemarin TK, SD, SMP swasta pun juga diberi bantuan, bantuan untuk gratis. Jadi TK, kemudian SD, SMP ini disupport agar anak-anak atau siswa yang sekolah di situ gratis. Kemudian yang kedua, guru-guru non ASN sekarang ini kan banyak yang pensiun. Sehingga mungkin kalau daerah lain, saya tidak akan menyebut daerah-daerah lain ya, tapi ini kan hanya untuk kepentingan Kota Semarang. Guru-guru non ASN ini tidak ada yang gajinya atau honornya di bawah UMK. UMK ya. Ya, UMK kan sekarang 2,7 ya, tapi malah jadi 3,2 juta gitu tahun 2021 malah sekitar 3,5. Kalau sekarang kan 3,2 nih. Tahun depan itu sudah ditentukan, sudah mendapatkan arahan Pak Wali seperti 3, itu. Kemudian kesehatan semua orang memang wajib masuk BPJS, tapi kan ada yang tidak bisa masuk BPJS itu juga diberikan kemudahan-kemudahan di Kota Semarang, yaitu kalau mau dirawat kelas 3 itu mendapatkan perawatan gratis dimanapun rumah sakit itu berada, sehingga program-program itu yang kami support habis-habisan gitu ya. Kemudian juga guru-guru negeri gitu dapat tambahan TPP untuk kenaikan 2021, sehingga Pak Wali ini kami pemerintah kota ini sangat care terhadap kebutuhan dasar dari keluarga gitu, sehingga kan adik-adik ini kan juga tumbuh dari satu keluarga tentunya. Dengan bantuan-bantuan seperti infrastruktur, kemudian fasilitas, ada startup. Nah, ini kan kalau nanti digital creative hub yang ada nantinya di Kota Lama, sehingga banyak fasilitas yang diberikan. Kemudian pelatihan-pelatihan. Sekarang ini kan anak-anak kayaknya juga banyak yang nggak senang jadi PNS ya. Kayaknya pengen jadi YouTuber sekarang kebanyakan. Itu semua diberikan satu kemudahan-kemudahan, sehingga ini yang diharapkan kaum milenial, adik-adik ini bisa bagaimana sih di Kota Semarang ini gitu. Kita tidak istilahnya memang kami Pak Wali dan saya ini kan mempunyai semangat gitu ya, bahwa untuk bagaimana mendorong untuk adik-adik milenial ini juga bisa berkarya, berkreasi, dan tentunya mempunyai satu masa depan yang gemilang. Oke, terima kasih penjelasannya sangat detail dan menyenangkan. Saya sebenarnya pengen ngobrol lebih lanjut, tapi sudah dikode-kode. Ya nanti mungkin bisa main lagi ke sini, Mbak. Terima kasih. Biar lebih asik ngobrolnya, apalagi nanti tema-tema yang kita bisa ulik. Ya nggak baju gini, Mas. Oh iya, bisa lebih santai. Gitu. Saya juga malah santai gini. Iya, gini-gini nih udah nahan nafas nih dari tadi nih, gitu. Oke. Mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Terima kasih waktunya Mbak Ita sama tadi Mas Hendy. Ya. Itu mungkin nanti kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Barangkali nanti Mbak Hendy lagi, Mbak Ita nanti bisa main lagi ke sini sama Mas Hendy. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sukses semuanya. Matur nuwun.